sedikit untuk krunya. Pak Sandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sejawat, teman-teman, alhamdulillah masih dipertemukan kembali. Perkenalkan kami dari tim Pokja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan, juga pengampu di tim K3RS Rumah Sakit ataupun yang dikenal dengan tim Kesehatan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. Mohon izin, mungkin sebelumnya sudah terpapar dengan namanya APAR apa belum? Panjang semua. Yang belum siapa ini? Yang baru siapa? Ada yang belum? Jadi kita hanya sekedar merefresh kembali. Intinya kita akan refresh kembali karena waktu dalam rangka mendekati akreditasi kan memang tinggal menghitung hari ataupun bulan. Kita mungkin Maret sudah melaksanakan penilaian akreditasi. Jadi harapannya jenengan semua nanti bisa melaksanakan istilahnya penggunaan APAR dengan baik dan benar. Tidak pandang bulu untuk putra maupun putri. Halo, bisa diperhatikan Bapak Ibu semuanya? Baik, saya akan lanjut. Di sini kami dari Pokja MFK tentunya akan menyampaikan mungkin secara eksplisit kepada jenengan semua. Jadi pada dasarnya kita bekerja di rumah sakit intinya harus safety ya. Safety untuk diri kita sendiri, pengunjung maupun customer di rumah sakit. Jadi mohon kiranya bisa dipahami itu. Jadi sasaran dalam koridor hospitalia rumah sakit ini yang harus kita pahami ini. Jadi pasien itu ataupun keluarga itu utamakan, kemudian fasilitas dari peralatan, petugas dan pengunjung lingkungan itu memang harus safety semuanya. Itu perlu kita pahami bersama. Baik, menyingkat waktu karena keterbatasan waktu, mungkin langsung secara ini teknis akan kami sampaikan peragaan nantinya, tapi hanya sebatas peraga, tidak sampai menyemprotkan. Menyemprotkan tadi pagi sudah kita simulasikan di kala apel dengan kepala ruangan. Tapi nanti sebenarnya ada video yang mungkin bisa ataupun tutorial dari YouTube bisa dilihat masing-masing. Oke, saya lanjut. Oke, Bapak Ibu perlu kita pahami bersama. Kita sebelum melaksanakan kegiatan penanganan kebakaran itu perlu kita pahami area-area ataupun jalur evakuasi yang kita harus ketahui bersama. Di sini arah rambu evakuasi, kemudian rambu titik kumpul, kemudian terkait aktivasi kode red, kita juga harus pahami bersama. Di sini juga kita harus memastikan jikala ada terjadi kebakaran itu yang pertama ini ya, pastikan diri kita aman dulu. Pastikan aman, baru setelah itu mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan pembantuan, evakuasi, dan lain sebagainya. Pastikan yang pertama kuncinya itu, aman dulu. Aman dalam arti apa? APD mungkin kalau aktivasi kode red juga harus kita perhatikan, helm-helm pembagi ataupun atribut merah, kuning, putih, biru itu harus kita pahami. Mungkin di pretest sudah disampaikan. Job desk masing-masing di atribut helm itu kan ada peran masing-masing. Saya boleh tanya, kira-kira yang kode red, petugas yang memakai helm putih itu peranannya seperti apa? Pernah dengar nggak itu? Siapa yang jawab dokumen tadi? Yang pertama tadi siapa? Ya, betul, dokumen. Jadi harapannya memang kemarin itu di ruangan itu sudah harus terbagi, tersusun per harinya. Per shift-nya itu whiteboard yang ada di ruangan itu harus terbagi semua. Yang bertanggung jawab di shift mungkin pagi itu siapa-siapa itu memang harus disampaikan. Saya khawatir
Jikalau nanti ada surveyor, itu mungkin akan melaksanakan semacam kayak ngebong tisu di ruangan perawatan. Mungkin orang-orang yang di ruang itu harus tanggap sesuai porsi masing-masing. Mungkin tisu yang kira-kira dijadwalkan di ruangan yang di wetboard ataupun apa itu, yang pemadam kebakaran siapa, evakuasi siapa, menyelamatkan aset dan dokumen siapa, itu harus dijelaskan di situ, di job desk yang ada wetboard di ruangan masing-masing. Mungkin ada ruangan yang tidak punya ya. Masih ada di ruangan? Ini CS ini kan memang enggak, kira-kira memahami enggak? Yang di ruang kira-kira ada enggak Mas CS? Masih ada semua? Sudah siap, matur nuwun. Oke, perlu kami pahami terkait APAR ini, kita di rumah sakit itu ada beberapa jenis ataupun tipe ya. Kalau yang efektif digunakan itu jenis sesuai karakteristiknya sebenarnya. Kalau di ruangan kayak contohnya di ruang gizi perkantoran itu jenis yang CO2, itu yang ramah lingkungan, dalam arti tidak akan meninggalkan residu ataupun bekas dikala kita melaksanakan pemadaman. Kemudian yang ini yang saya bawa ini jenisnya powder ataupun serbuk. Ini efektif dilaksanakan untuk kegiatan penanganan kebakaran di luar area atau di luar ruangan, di lapangan ataupun sebagainya. Itu efektif dengan yang menggunakan serbuk. Kita di rumah sakit ada jenisnya, ada ukurannya juga macam-macam, mulai dari 1 kg, 3 kg, 6 kg, dan 9, sama yang paling besar itu 45. 45 hanya terbatas mungkin berapa unit, 1 atau 2 yang posisinya ada di gedung genset. Jadi memang area-area mungkin kita harus petakan, kita zonasikan area yang paling rentan terjadi kebakaran, kira-kira mungkin dari panjenengan mungkin ada gambaran. Mungkin jenengan mungkin bisa ditunjukkan kira-kira mana yang paling rentan di rumah sakit terjadi kebakaran. Pertama ruang apa? Ya benar. Kemudian yang kedua, perbekalan atau dari logistik di farmasi, dan itu mungkin juga rentan terjadi kebakaran. Dan juga tidak tertutup kemungkinan di ruang lain memang potensi terjadinya kebakaran, mulai apakah itu terjadi korsleting ataupun memang langsung api yang terjadi, itu memang rentan semua bisa terjadi. Jadi langkah-langkah ataupun dengan harus kita pahami bagian-bagian apa. Pertama ada tuas, ada apa istilahnya selang nozzle, tabung apa, kemudian ada indikator manometer, kemudian pin. Ini memang harus jenengan kenali dulu. Ini boleh dibilang ini sebagai alat kerja panjenengan semua, makanya ini harus jenengan ketahui bersama. Oke, saya lanjut. Sebelum peragaan, mohon maaf, akan tetap kami sampaikan bila mana terjadi kebakaran itu perlu kami pahami dan mungkin juga harus bisa ketahui ini area-area titik kumpul yang mungkin jenengan nanti akan tuju ya, sesuai pemetaannya masing-masing. Ini mungkin belum terdistribusikan mapping di ruangan, mungkin dalam waktu dekat kami berupaya untuk ngasih per ruangan itu zonasi area-area mana bila terjadi kebakaran atau bencana lain, nanti akan kita sampaikan ke ruangan. Menyampang masih ada waktu, kita tetap akan upaya. Di titik kumpul yang pertama ada di depan halaman. Di halaman rumah sakit ini posisinya persis di depan atau di belakang pagar rumah sakit ya. Kemudian yang kedua ada di depan gudang farmasi. Ini sebenarnya tidak terlalu signifikan atau tidak optimal ya. Lokasinya terlalu mepet banget dengan ruang perawatan. Jarak ideal sebenarnya untuk evakuasi atau titik kumpul itu minimal setinggi daripada gedung itu. Dengan farmasi, gudang farmasi itu setinggi 2 lantai kurang lebih sekitar 10 meter. Jadi
Sedangkan kita di titik kumpul itu tidak standar, mungkin kita akan evaluasi ke depan. Titik kumpul yang di depan gudang farmasi akan mungkin kita revisi mungkin Bu. Sekarang tidak memungkinkan tempat itu untuk dilaksanakan dari standarnya tidak kurang dari minimal 9. Yang berikutnya adalah ini ya, depan unit stroke atau pagi atau di depannya fasilitas. Yang terakhir adalah di selatan gedung rawat inap gedung baru. Ini gedung baru ini menyisakan PR barat kita. Di Jogja ini dalam waktu dekat juga akan kita laksanakan simulasi kebakaran. Dengan gedung seperti itu kita masih meraba-raba. Mungkin dalam waktu dekat kita minta bantuan damkar, kemudian sarnas untuk mengidentifikasi gedung. Di awal dulu kita sampaikan kepada manajemen, gedung seperti itu tidak ada lantai ram itu nanti seperti apa evaluasi. Itu yang mungkin sekarang kita belum bisa terlalu banyak. Jadi nantinya tetap kita akan adakan simulasi karena itu syarat yang diminta berdasarkan simulasi gedung baru ini. Baik, ini nggih lokasi titik kumpul yang ketiga dan keempat ya. Yang ketiga di depan unit truk di area parkiran. Kemudian yang terakhir di depannya di depan ruang rawat inap atau di sebelahnya PCR. Itu harus dengan pahami bersama. Dan tak lupa saya meling ya pada teman-teman cowok ahli hisab. Tolong kalau di ruang lingkungan rumah sakit, di dalam tempat rumah sakit, jangan sekali-sekali merokok. Apalagi jenengan keluarga besar rumah sakit. Tolong monggo silakan merokok monggo tidak masalah. Tapi di luar area rumah sakit di balik pagar itu benar harus paham ya. Karena kita boleh dibilang ya, yang punya regulasi mosok marahin rokok enggak. Kalau bisa menemukan puntung rokok pun mohon kami dibantu. Kasihan teman-teman CS yang bagian taman setiap hari ngikut puntung rokok, padahal sudah ada rambu ya. Cuma kadang kala jauh keluarga pasien ataupun pengunjung itu diingatkan malah kadang yang seperti itu sulit namanya. Jadi usaha dengan pendekatan persuasif disampaikan. Mohon monggo silakan rokok, tapi tempatnya mohon maaf jangan di dalam rumah sakit. Monggo di luar pagar monggo bisa. Ngaten nggih, kalau siapa nanti menemukan itu baik ada keluarga ataupun teman kita sendiri kalau diingatkan monggo silakan rokok tidak apa, tapi monggo di luar rumah sakit. Itu nggih. Nah, ini tadi area pemetaannya ini titik kumpul pertama depan. Kemudian yang kedua ada di depan gudang farmasi, juga di area ini depan parkiran dan unit stroke, yang terakhir ada di PCR. Jadi pemetaan dari job desk masing-masing petugas dikala aktivasi pada. Oke, dalam hal ini jika menjumpai terjadi kebakaran mungkin di ruangan tertentu, ini jangan panik dulu menemukan kejadian kebakaran. Sekiranya itu bisa dilakukan kita sendiri atau dalam hal ini panjenengan, upayakan itu dilaksanakan pemadaman dengan alat seadanya. Karena media untuk pemadaman itu banyak hal. Selain dengan adanya apa, itu dengan media air, pokoknya sekeliling kita ada media kayak pasir, air, itu diupayakan kalau semisalkan senyampang bisa dilaksanakan ya, mungkin dilaksanakan oleh panitia. Kalau sekiranya tidak bisa, itu aktivasi kode red itu dengan salah satu teman kita call di extension, karena ada perubahan nomor gitu Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga. Dulunya hanya menggunakan 101. Dulu di depan satpam ataupun di dekat kasir ya. Karena kasir sekarang sentral spotnya dipindah di ruang perawatan yang baru atau di gedung baru. Jadi dengan penambahan ekstensi nomornya ini 82 kemudian tekan 101. Itu nanti satpam akan ataupun yang terima dari ekstensi ini akan menyampaikan lewat radio spot potret terjadi kebakaran di ruang
A. Diulangi 3 kali. Potret, potret, potret terjadi kebakaran di ruang A. Itu teman-teman mungkin teman-teman dari security paham. Macet langsung saja. Kita praktek apar. Saya mohon bantuan teman-teman security satu aja. Monggo satu. Ya. Mas Enda, tahapan untuk melaksanakan apar tahu enggak? Monggo, kalau tahu silakan dijelaskan, enggak usah saya, biar teman-teman ini yang bisa. Oke, agak sini Mas. Jadi tahapan-tahapan langkah apa yang harus dilaksanakan dalam rangka penggunaan apar? Pertama, belum dilaksanakan jauh. Kita harus pastikan apar itu siap dalam kondisi siap digunakan. Pertama apa? Kita lihat dulu indikator indikator manometer. Ini ada merah, hijau, dan merah. Kalau dalam hal ini indikatornya yang merah, simpangannya menuju ke kiri, ini dalam kondisi habis. Kalau hijau itu siap pakai. Kita harus pahami. Kita harus pastikan itu. Kita tunggu wapar ternyata apare kosong ataupun tidak bisa digunakan karena simpangannya merah, hijau, dan merah ke kanan itu. Kalau ke kanan juga sama, itu indikasinya expired juga tidak bisa digunakan. Jadi pastikan apar itu siap pakai, mungkin di indikator itu kondisi siap pakai baru kita bawa untuk laksanakan pemadaman. Posisinya kan terkait seperti itu ya, jauh di dinding yang sebelah. Posisinya itu mengait di situ. Itu kalau gunakan itu tadi, dan pastikan ulang untuk pertama cek nozzle. Ya, diulang lagi indikatornya. Kalau hijau siap dipakai. Setelah itu ketiga tarik. Setelah itu diangkat arah angin. Setelah itu cek. Tata cara penggunaan apar, kita punya jargon tas ataupun pas. Pertama adalah tarik pinnya. P pertama itu tarik pin, maksudnya pin ini. Pinnya enggak ada ini, pinnya ini lepas. Oke. Kemudian A berikutnya adalah ini namanya selang nozzle. Ini arahkan di area titik api tersebut. Dengan jarak kalau powder itu sekitar 3 sampai 4 meter atau 5 meter bisa. Pegangnya seperti ini, jangan gini, jangan gini. Ini kalau gini gobet ya. Ini tekannya lumayan sekitar 3 sampai 4 bar. Jadi tekannya pas ada tanda seperti ini dipegang seperti ini. Dan mungkin agak sedikit kuda-kuda. Kemudian dengan cara apa? Setelah itu disatukan tuasnya ini. Tuas ini disatukan, ini otomatis serbu ini akan keluar dengan cara disapukan. Dan disapukan ini nanti juga kita harus pahami jangan ke titik api dulu. Kita sisir mungkin area di sekitar api untuk fungsinya untuk apa? Untuk menghambat rambatan api itu tadi. Baru yang
berikutnya adalah ke sumber api tadi. Monggo pinara dulu, matur nuwun Mas Indah. Jadi itu nggih. Perlu dipahami panjenengan semua nantinya ndak cewek, ndak cowok sama saja. Jikalau nanti ada surveyor etok-etok ngebong, jenengan ndak tanggap, poin akreditasi akan berkurang. Jadi semua harus tanggap. Jikalau mungkin surveyor itu nanti etok-etok ngebong atau dan lain sebagainya, tolong tanggap. Ada yang kalau dulu diakali, tiap surveyor dampingi security. Begitu ada surveyor bakar, security yang mendampingi itu langsung tanggap. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bisa ya, insya Allah ya. Oke, kita masih ada materi satu lagi, tata cara penggunaan skill kit. Monggo, Nun Sewu, Bu Deni dan Mbak Alifah bisa membantu. Waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat pagi. Apa kabar? Oke. Kita siap untuk berikutnya nggih, untuk penanganan tumpahan B3. Untuk penanganan tumpahan B3, kita menggunakan seperangkat peralatan yang disebut dengan skill kit. Untuk penanganan tumpahan B3 ini, semuanya wajib bisa. Kalau realnya dulu itu yang wajib bisa itu hanya cleaning service, sekarang untuk semua staf itu wajib bisa. Karena untuk elemen penilaiannya di Pokja kita, di MFK, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan, untuk penanganan tumpahan itu semuanya harus bisa. Contohnya kemarin waktu ada asesor ke salah satu ruang perawatan, bukan perawatan, instalasi penunjang, hanya ada satu petugas. Terus asesornya itu menumpahkan sesuatu cairan kimia. Tetapi petugasnya tidak tanggap apa yang harus dilakukan. Itu kemarin jadi poin tersendiri bagi kita. Jadi semuanya wajib tahu paling enggak. Kalau tahu kan nanti bisa mempraktekkan. Oke, kita lanjut. Next. Tumpahan B3 di kita itu ada dua. Yang pertama itu adalah tumpahan infeksius dan yang kedua adalah tumpahan kimia. Tumpahan infeksius biasanya berupa darah, dahak, muntahan, cairan tubuh. Sedangkan untuk yang kimia biasanya kita temukan di laboratorium, di gudang farmasi, ataupun di tempat lainnya yang ada B3-nya. Next. Terus ini, isi dari spill kit. Spill kit itu isinya, mungkin semuanya sudah familiar nggih? Yang pertama ada warning sign, kantong plastik ada dua, warna hitam dan warna kuning. Untuk warna kuning untuk warna hitam untuk non-infeksius atau kimia. Berikutnya apron, hair cap, kacamata, masker, sarung tangan juga ada dua. Yang pertama BHP, yang handscoon sekali pakai, dan latex atau rumah tangga. Biasanya untuk yang sarung tangan rumah tangga ini untuk tumpahan infeksius juga langsung dibuang sekali pakai. Desinfektan kita menggunakan klorin 0,5%. Terus cairan pel, pasir, tisu serap, dan dustpan.
Dustpan ini sudah tahu semua nggih? Untuk dustpan itu ini. Dustpan itu sapu sama pengki atau cikrak kecil nggih. Next. Nah, ini untuk penanganan tumpahan secara intinya ada beberapa nggih. Untuk yang infeksius disingkat dengan silobostem. Si, siapkan APD, lo, lokalisir tumpahan, beri desinfektan, serap dengan tisu, M, masukkan dalam kantong plastik warna kuning untuk yang infeksius. Untuk yang cairan kimia disingkat dengan silosem. Sama, si, siapkan APD, lo, lokalisir tumpahan, serap dengan tisu, M, masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam. Ini ada perbedaan yang mendasar antara infeksius dengan kimia. Kira-kira apa ya? Oke? Pemberian desinfektan dan penggunaan kantong plastik. Untuk langkah-langkah penanganan tumpahan itu, sebelum kita melakukan penanganan tumpahan, yang pertama kali dilakukan adalah hand hygiene. Setiap kita melakukan penanganan, sebelumnya kita melakukan hand hygiene terlebih dahulu. Ini kita langsung aja ya melihat langkah-langkah jika ada tumpahan. Kita kenali dulu jenis tumpahannya. Sebelumnya kita melakukan cuci tangan, hand hygiene 6 langkah, tanpa menggunakan aksesoris apapun. Langkah berikutnya kita ambil spill kit dan memasang warning sign. Warning sign-nya kita sudah ada dalam spill kit. Yang terakhir penggunaan APD-nya adalah sarung tangan. Mungkin kalau kegiatan ini teman-teman petugas kebersihan atau JS sudah familiar sekali. Karena merupakan sudah tugasnya sehari-hari. Mohon maaf, bisa jeda sebentar, panitia. Monggo. Ini suaranya kecil sekali, tidak bisa didengar. Kita siapkan 2 kantong plastik warna kuning ya. Kita lokalisir tumpahan dengan menggunakan pasir. Mohon maaf, adakah panitia? Mohon maaf, jeda sebentar. Ada panitia enggak? Kita serap dengan menggunakan tisu. Kita serap dengan gerakan memutar searah dengan jarum jam. Mohon maaf, bisa jeda sebentar. Halo.
Mohon maaf, pembicara bisa jeda sebentar. Siap, dokter. Ya, minta tolong nggih, suara Anda itu di Zoom enggak seberapa terdengar. Kita yang mau dengerin nggak bisa ini. Oh, siap, dokter. Minta tolong bilang ke panitia. Nggih, dokter, siap. Atur nuwun. Nggih. Berikutnya langkah yang ke-11, masukkan daspen ke dalam kantong yang nomor 2 untuk peralatan yang akan dilakukan dekontaminasi. Setelah selesai melakukan penanganan tumpahan, dilakukan pengepelan. Masukkan peralatan ke dalam spill kit. Selanjutkan lepaskan APD. Untuk yang infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastik yang nomor 1. Untuk APD goggle dan daspen, kita masukkan dalam kantong plastik nomor 2 yang akan dilakukan dekontaminasi atau pembersihan kembali. Ikat kantong plastik dengan cara simpul mati. Buang yang infeksius ke dalam tempat sampah yang warna kuning, sedangkan yang satunya akan dilakukan dekontaminasi atau pembersihan. Setelah itu, lakukan hand hygiene kembali, cuci tangan dengan 6 langkah. Selanjutnya, setelah selesai hand hygiene, hal yang terakhir yang perlu dilakukan adalah pelaporan. Setiap selesai melakukan penanganan tumpahan, kita wajib mencatat di form pelaporan. Form pelaporan biasanya telah ada di ruangan masing-masing. Kita menuliskan di form pelaporan dan diserahkan ke IPS. Nah, formatnya seperti itu. Itu nanti di setiap ruangan sudah ada untuk form pelaporannya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggih? Ya. Iya, dilepas semuanya. Iya. Coba diulang. Kalau sarung tangan biasanya dilepas semuanya. Yang pertama dilepas itu sarung tangan. Semuanya baik latex maupun handscoon-nya. Coba dicepatkan, nggih. Oh, iya. Maksudnya kalau waktu pengembalian ke box spill kit semuanya masih menggunakan sarung tangan. Baru selesai mengerjakan, setelah menaruh spill kitnya, baru kita lepas sarung tangannya. Untuk penalian kita tidak menggunakan sarung tangan sama pengepelan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Siap. Halo? Waalaikum. Waalaikumsalam. Dari ruang Zoom boleh tanya. Nggih, monggo. Suaranya kecil sekali, Mbak. Halo? Halo? Halo, ini narasumbernya dengan Bu siapa nggih? Denny dari IPS, Dokter. Halo? Ya, Mbak saya mau tanya. Ya. Ini kan yang untuk spill kit tadi, Ya. itu yang mau dibersihkan itu bahan apa saja? Yang mau dibersihkan tumpahan kan ada 2 jenis nih dokter G, untuk infeksius dan cairan kimia. Untuk infeksius nanti berupa darah, muntahan, dahak yang bersifat infeksius dokter. Untuk yang kimia biasanya di reagen-reagen di lab dan di gudang farmasi. Iya. Kemudian saya mau tanya, kira-kira tupoksinya itu melekat pada siapa saja nggih? Tupoksinya itu semuanya kalau di EP kita semuanya wajib bisa dokter untuk stafnya. Sebenarnya realnya itu melekat pada cleaning service. Tapi dalam akreditasi semua staf itu wajib bisa dokter. Jadi gini, saya mau tanya ya, misalkan ada dahak, kemudian ada dahak ya, dahak pasien. Berarti kan ini kan yang infeksius itu kan yang bisa dari pasien. Ada kenyataan di lapangan, misalkan ya itu ada darah atau dahaknya pasien. Kalau itu melekatnya tupoksinya itu pada semua, berarti kita bisa minta tolong dari siapa saja ya? Pada prinsipnya semuanya harus bisa, tapi realnya nanti melekat pada tupoksi CS, dokter. Ini umpamanya kalau tupoksinya di cleaning service. Cleaning service. Petugas kebersihan. Ya. Karena gini Mbak, kalau pada saat yang bersamaan, seperti pasien-pasien kita yang banyak ya, kemudian dengan kasus yang sangat beragam, sangat dimungkinkan mungkin waktu membersihkan tumpahannya itu membutuhkan lebih dari 1 orang. Ya, semua, kan kalau CS kan cuma 1 orangnya kalau di ruangan. Makanya itu untuk semuanya staf kan wajib bisa. Kalau ada kemungkinan kalau CS-nya masih mengerjakan pekerjaan lainnya, jadi petugas lainnya bisa mengerjakan dokter. Ngaten. Makanya semuanya wajib bisa, tidak harus CS. Selama CS-nya bisa mengerjakan, bisa CS. Tapi selama CS-nya itu masih ada kepentingan lainnya, bisa dikerjakan oleh petugas lainnya, dokter. Iya, termasuk ada siapa saja itu termasuk satpam, kemudian perawat dan semua yang ada di situ, nggih? Nggih, siap dokter. Soalnya yang kemarin itu untuk yang petugas asesor waktu ke ruang radiologi itu juga begitu dokter. Yang ditunjuk bukan CS-nya tapi langsung petugasnya sendiri. Ya. Matur nuwun. Nah, gini, soalnya kita harus bikin komitmen gitu loh. Sekali lagi semua hal ini harus bikin komitmen. Jadi siapa saja kalau memang tupoksinya itu melekat saja ya boleh nanti itu menolak gitu loh. Ya, iya dokter. Saya hanya ingin menekankan itu ya. Karena nanti daripada mesti di lapangan kadang-kadang itu ayalah-ayalan siapa yang mau mengerjakan kan gitu. Iya, dokter. Nah, kalau setelah ada ini berarti paling tidak manajemen juga menekankan tentang adanya komitmen bersama. Nggih, matur nuwun nggih. Sami-sami dokter. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih atas perhatiannya dengan materi APAD dan spill kit pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.